Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiana Riyati dengan NIM 1911260030 dari Tadris IPA 5B. Saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan manusia. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses memasuknya oksigen ke dalam tubuh dan melepaskan karbodioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbodioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan pernapasan sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernapas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Selain itu, di pernapasan ada yang namanya organ dan bagian-bagian sistem pernapasan. Yang pertama, ada rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyalin partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki 2 cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan, yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Ketiga, trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di bagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Keempat, laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel-epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Kelima, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dan cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang-cabang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronchiolus. Dan yang terakhir, pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru ini diselimuti oleh selaput yang tipis. Sekian penjelasan tentang sistem pernapasan manusia dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.